Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan Tuhan mereka semua. Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Rabbul Izzati, Allah Jalla Jalaluh. Hamba ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah, satu dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk walahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun, la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dul amin. Hadirin, barang siapa yang di pagi harinya membaca 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan dan Abu Hurairah pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan Ismul A'zam apa yang paling baik yang dibaca oleh manusia? Baca 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Barang siapa yang membaca ta'awudz sebanyak 3 kali, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Lalu kemudian disambung dengan surat Al-Hasyr 3 ayat terakhir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kuasakan dia kepada 70.000 malaikat yang bersalawat hari itu, memintakan ampun atas dosa orang yang membacanya. Insya Allah apabila hari itu dia kembali kepada Allah, dia meninggal, maka dia berhak mendapatkan gelar seorang yang syahid. Amin ya Rabbal. Tahu surat Al-Hasyr apa? Tadi bilang tahu, begitu ditanya apa? Sian kan? Surat Al-Hasyr, bukan Al-Asr, lain ibu. Nih perhatiin mulutnya. Udah perhatiin mulutnya belum? Ya agak-agak jeding. Al-Hasyr bukan Al-Asr. Kalau Al-Asr itu wal asr. Kalau Al-Hasyr artinya adalah pengusiran. Kita perlu mengusir sesuatu yang ada di dalam hati kita, yang pada akhirnya membuat hati ini senantiasa berkecamuk dalam urusan-urusan yang buruk. Itu perlu diusir. Kita perlu mengusir sesuatu yang ada di depan mata kita yang akan membuat kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga perlu mengusir sesuatu yang ada di kaki kita, di mana kaki ini akan mengajak kepada tempat-tempat yang penuh dengan maksiat. Al-Hasyr bisa menjadi sesuatu yang dahsyat. Bagaimana bunyinya? Lau a'zalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Quran ini aku turunkan, kata Allah, pada satu gunung, niscaya gunung itu tunduk terpecah belah karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata ada yang lebih keras dari batu. Dia nggak tunduk-tunduk, nggak pecah-pecah. Siapa? Hati yang nggak dapat hidayah. Hati itu kalau dipegang lembut, daging. Tapi ternyata sifatnya bisa lebih keras daripada gunung. Kenapa? Karena di hatinya nggak pernah ada hidayah. Na'udzubillahi min. Hadirin, Al-Hasyr itu berisi dengan Asmaul Husna. Ya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Mesti diginiin dulu baru Allah. Ayo sekali lagi. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, apa artinya?
Bertasbih segala apa yang ada di langit dan di bumi. Langit bertasbih, bumi bertasbih. Apa arti bertasbih? Memuji Allah. Hadirin, bumi ada di mana? Di bawah siapa? Ada di bawah apa? Di bawah kaki kita. Setiap hari kita injak-injak pakai sandal dan sepatu kita. Lihat, bumi, tanah. Tanah ini asal kejadian manusia. Min tin, min solsoling kal fakhar. Tanah mau kasih nasihat sama manusia supaya ingat asal kejadian dia dari mana. Tanah yang diinjak-injak oleh manusia yang ada di bawah kaki manusia, dia ingat kepada Allah. Sekarang bagaimana dengan kita yang suka menginjak-injak? Memang sudah jadi sifat, yang dizolimin lebih ingat daripada yang suka menzolimi. Iya? Apanya yang iya? Udah iya aja biar urusan cepat selesai. Di belakang juga ada orang. Alhamdulillah, berarti hari ini penampakannya cukup luar biasa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin, minta kepada Allah, mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti, ketika semua manusia dikumpulkan, kita dibangkitkan tahta liwa'i Muhammadin, berdiri dalam barisan yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ingat, biarpun kita berdiri pada barisan yang paling akhir, mafi muskilah, nggak jadi masalah, no problemo. Yang penting berada dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ya, minta bersama Rasulullah. Sekarang daripada kita di depan bangga pegang bendera Abu Jahal, mau pegang bendera Fir'aun. Hadirin, zaman sekarang keturunan Abu Jahal banyak. Salah satunya Abu Gosok. Tahu Abu Gosok? Itu keturunan Abu Jahal. Abu Gosok itu yang suka ngegosok-gosok hati orang jadi punya dengki sama orang lain. Yang suka ngegosok-gosok perdamaian jadi keributan. Itu Abu Gosok. Yang namanya Abu Gosok cuma pantas ditukar sama panci bolong. Lihat panci bolong, mau diisi air bergayung-gayung gak akan pernah penuh. Nah, itu perumpamaan orang yang hatinya punya dengki, gak akan pernah puas, selalu kurang, dan melihat orang selalu buruk. Na'udzubillahi min. Tapi kalau ini keturunan Abu siapa ya? Masya Allah. Hah? Kenapa? Sebentar. Ini jam siapa? Jam siapa? Jam Uje kan? Terserah Uje mau lihat jam-jam sendiri. Barang-barang saya, kenapa emang? Masa lihat barang sendiri diomelin, gimana lihat barang orang lain? Bentar ya. Yang laris. Nanas. Tapi ini subhanallah. Tadi Pak Danrem bilang, cuacanya sejuk. Jawabannya cuma satu, karena
di Lampung ini orang saling memuji dan mendoakan satu sama lain. Lihat tadi Pak Bupati, doanya apa? Biar kembangnya pada pecah jadi satu. Iya kan? Yang Danrem didoakan jadi jenderal, yang Dandim didoakan jadi Danrem. Kalau hidup isinya adalah saling mendoakan, maka kesejukan inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Tapi kalau hidup saling menghujat, memaki, menghina, lalu merasa kelompoknya yang paling baik dari yang lain, mohon maaf lahir batin. Biar udara sejuk tetap nggak bakal nikmat. Kenapa? Isi hatinya panas semua. Na'udzubillahi min. Ini ngomong-ngomong kita ngapain hari ini? Maulid Nabi ya? Ini udah ngasih kado belum buat Rasulullah? Kasih kado dong. Lihat, yang namanya pacar aja mikirin mesti ngasih kado apa buat pacarnya. Sebulan sebelum pacarnya jatuh hari ulang tahunnya sudah ngumpulin. Iya, ini Rasulullah. Nah, kado yang terbaik kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat. Hadirin, jangan kita manusia, Allah saja yang telah menciptakan seluruh alam jagat raya ini bersalawat kepada Nabi. Dan juga para malaikat yang menjadi pembantunya bersalawat kepada Nabi. Maka kita punya kewajiban untuk mengikuti apa yang Allah dan para malaikat lakukan. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi-Mu, niscaya kamu semua akan selamat insya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Ya Habiballah. Apal enggak? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina mad'an lillahi da' tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina mad'an lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta' jita syaratal madinah marhaban ya khairadha
la 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 la. Ayo, la 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 la. La 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 la. Kelahirannya membawa bahagia buat umat manusia beragama. Nabi Muhammad petunjuk umat dari dunia sampai akhirat. Rahmat dan salam kita sanjungkan, bulan purnama ibarat Nabi. Allah, Allah, Allahu ala nuri Nabiullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yo, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Boleh pinjam kursi? Lihat, kalau orang yang punya iman kursinya gampang diminta. Tapi kalau orang yang gak punya iman, aduh, susah banget itu kursi diminta. Kadang-kadang kursi nempel di pantat, WC di bawah, ke tempat tidur di bawah, takut diambil orang. Nih, jangan jauh-jauh kalau ngasih kursi. Yang deket-deket aja biar gampang duduknya. Insya Allah. Ada Pak Bupati, Bapak-bapak TNI, Bapak-bapak Polri, Pak Lurah mau Pak Lurah? Pak Lur, Pak Lur. Ntar dulu. Ingat, kalau manggil orang lain namanya jangan suka dipotong-potong. Kayak Pak Lurah, coba dipanggil nama depannya. Pak Lur, dipanggil nama belakangnya. Parah tuh kan? Gak bagus. Jangan. Coba manggil nama Ustadz depannya. Paus. Emang ikan. Coba kalau di belakangnya dipanggil apa? Pantat. Waduh. Nanti begitu ustadznya datang, ustadz tanya sama anak-anak jemaah, anak-anak yang lain kemana? Oh, ada di depan, Tat. Ada di depan, Tat. Untung saya dipanggil Uje. Jadi aman. Aduh, mari silakan. Jangan malu-malu, ayo. Bismillah. Kata Rasulullah, minum itu sunnahnya 3 kali. Hah? 4 kali. Ya sudah, tambahin 1 lagi. Jadi 5. 5 ganjil apa genap? Ganjil. Innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah senang dengan yang ganjil-ganjil. Mau minum aja banyak ngomong. Ya Allah. Bu. Hei. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Pokoknya hari ini kita bicara khusus tentang Rasulullah saja. Karena kalau kita membicarakan Rasulullah akan datang nikmat. Nikmat bagi orang yang pengen kembali kepada Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan harus banyak-banyak mengingat Allah. Salah satu cara banyak mengingat Allah adalah dengan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau minum air panas jangan suka ditiup-tiup. Ngerti? Kalau minum air panas jangan suka ditiup. Kenapa? Nggak tahu. Ya karena panas. Lihat nih. Kadang-kadang kita kasih makan anak kita, baru bangun tidur, bubur panas-panas, baru belum sikat gigi, ditiup-tiup buburnya. Itu ibu tega amat. Baru bangun tidur, belum sikat gigi, niupin makanan. Terus dikasih makan anaknya. Sebetulnya satu yang ingin diajarkan Rasulullah, bersabar menghadapi sesuatu yang panas. Kalau menghadapi air yang panas saja jangan ditiup-tiup, apalagi menghadapi orang yang hatinya panas. Orang yang hatinya panas jangan suka ditiup-tiup. Nah. Orang kalau panas hatinya suka ditiup-tiup. Bara ditiup jadi apa? Api. Sederhana sekali cara berpikir Rasulullah, tapi mengandung sesuatu yang dahsyat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin, kalau kita baru bangun tidur, apa yang harus kita cuci? Bu, Bapak, adik-adik sayang, baru bangun tidur, apa yang pertama dicuci? Hah? Mata, muka. Salah. Apa? Baru bangun tidur, apa yang mesti dicuci? Tangan. Karena kata Rasulullah, ketika kita tidur kita nggak tahu tangan kita ada di mana. Iya kan? Kadang-kadang apalagi kalau punya istri di sebelah, tangan kan itulah cara berpikir Rasulullah, senantiasa sehat dalam berpikir. Subhanallah. Dan ini semua ada dalam Mukhtarul Ahadis. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, Pak Bupati sehat? Alhamdulillah. Kumisnya mantep. Pak Danrem, Pak Dandim, insyaallah, dan semua sahabat-sahabat saya dari Polri di belakang. Pak, ini Pak Kapolres, Kapolsek, Kapolres. Wakil. Oh, bentar lagi jadi, insyaallah. Amin. Bentar lagi jadi. Kalau udah jadi wakil udah gampang bener dah, tinggal naik doang. Insyaallah. Alhamdulillah, mungkin dari DPRD juga hadir ya. Alhamdulillah, dari kejaksaan, dari mana semua hadir, insyaallah, luar biasa. Dan wabil khusus kepada para alim ulama, guru-guru saya semua yang hadir, ta'zim saya, hormat Anda kepada, hormat saya kepada Anda semua. Mohon maaf, diri ini al-faqir at-ta'if ilallah. Miskin ilmu, kurang amal, gak sempurna dalam ibadah, bahkan miskin pahala. Jadi kalau nanti pulang gak dapat apa-apa dari saya, mohon maaf ya. Namanya aja Jepri. Kiai Haji Zainuddin MZ tuh cocok namanya jadi kiai. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, TOPBGT, top banget. Kemudian ada Al Ustadz Al Haj Arifin Ilham, aduh solehnya masya Allah. Jepri. Tuh. Untung ada Al-Bukhari di belakangnya. Ketolong. Coba kalau nggak ada Al-Bukharinya, aduh udah kekin botol terus itu.
Maksudnya tukang bakso. Tukang bakso kan kerjaannya ngekekin botol, botol kecap, botol cuka. Ya Allah ya Karim. Jeffrey Al-Bukhari, perpaduan antara Eropa dengan Timur Tengah. Memang kalau buat muji diri sendiri paling gampang hadirin. Mau muji diri kita pinter, mau muji diri kita cakep, mau muji diri kita segala-galanya, itu paling gampang. Tapi buat muji orang lain, kadang-kadang ini lidah, bibir kaku, beratnya minta ampun. Jadi jangan ditiru yang tadi, nggak benar ya, jangan ditiru. Allahu Akbar. Baik hadirin yang dimuliakan Allah. Yang pertama yang ingin disampaikan adalah apa? Tentang perempuan. Di zaman jahiliyah dulu hadirin, ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya, menyampaikan tentang Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lalu kemudian Rasulullah datang untuk memuliakan yang namanya perempuan. Di zaman jahiliyah yang namanya perempuan tidak punya harga sama sekali. Cuma menjadi pemuas nafsu belaka. Oke? Oke enggak? Oke coy? Ya. Jadi zaman dulu itu yang namanya perempuan cuma jadi pemuas nafsu. Begitu lahir bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Kayak apa coba itu zaman? Bayi baru lahir dikubur hidup-hidup. Kalaupun seandainya bayi itu besar, maka dia akan dikucilkan. Lihat, seorang bapak punya istri, bapaknya mati, istrinya bisa jadi warisan buat anak-anaknya. Jadi ibunya boleh diapa-apain. Itu zaman dulu. Nah datang Rasulullah sampaikan bahwa yang namanya perempuan itu adalah makhluk yang sangat luar biasa. Apa buktinya? Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ada berapa? Hah? Ada berapa alam Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Saya kasih jawaban, nanti tolong dijelasin. Allah Subhanahu wa taala kalau tidak salah menciptakan ada 5 alam. 5, ayo. Siapa yang mau jawab sini? Saya mau kasih hadiah, cepetan. Hadiahnya pergi haji jika mampu. Mana hadiahnya? Oh, ini hadiahnya. Hah? Tadi juga udah dijawab 5. Saya punya buku 3. Yang pertama Senandung Cinta. Kata-kata. Yang kedua, sama Senandung Cinta. Ini Sekuntum Mawar untuk Remaja. Ayo cepetan. Yang muda-muda kamu maju. Ayo kamu. Udah dikasih jawaban 5. Tolong dijelasin 5-nya apa. Sini cepetan. Cepetan. Ayo. Nggak apa-apa ya Pak ya. Kita mau bagi-bagi hadiah. Ini dakwah temen. Ustadz mah jangan, udah pasti tahu. Ustadz mah udah pasti tahu, jangan. Mana mic-nya? Halo, tes. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Atis Trisnayanti, Ustaz. Umurnya berapa? 23 tahun. 23 tahun. Grogi. Grogi. Iya. Emang kamu diapain? Gak diapa-apain. Sudah nikah belum? Belum. Tuh. Yang masih bujangan, ini belum nikah nih. Wah, itu kelihatan istrinya udah 2 tuh. Ada 5 alam Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tolong disebutkan. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya maafin, tenang. Saya maafin. Saya orangnya pemaaf kok. Walaupun jawabannya salah, karena seingat saya, tapi kayaknya saya juga tidak yakin karena Kamu kelamaan ngejawabnya. takut. Ayo langsung aja. Yang pertama apa? Alam sebelum manusia diciptakan. Iya, alam apa itu namanya? Alam
Kamu jangan gemeteran begini. Alam apa? Yang kedua dulu alam kandungan. Hah? Dulu alam kandungan. Yang kedua alam rahim. Oke. Yang ketiga? Dunia. Alam dunia. Alam barzah. Alam barzah. Alam akhirat. Oke, baik. Betul? Yang pertamanya berarti alam manusia terdiri dari jasad dan Roh. itu dia. Baik, terima kasih. Hah? Oh iya, lupa. Tuh, makanya jangan suka janji. Jangan suka mengumbar janji. Kalau orang terlalu sering ngumbar janji begitu, lupa. Nanti lupa dituntut orang, bingung lagi. Ayo sana. Ayo lupa. Jadi hadiahnya enggak jadi, Pak? Ya. Terima Kasih kasih. ya. Alhamdulillah. Titi DJ Dedi Dores. Tahu Titi DJ Dedi Dores? Titi DJ, hati-hati di jalan. Dedi Dores dengan diiringi doa restu. Arafik, penyanyi. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 5 alam. Yang pertama alam ruh. Ketika semua manusia berada di alam ruh. Azan ya? Kalau gitu kita kembali setelah azan yang berikut ini ya. Azannya sudah selesai. Kita teruskan. Enggak lama lagi, paling 4 jam lagi. Baik hadirin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada 5 alam. Yang pertama alam ruh. Di alam ruh dijelaskan di dalam Al-Qur'an, kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu kita semua menjawab, bala syahidna, iya kami saksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam barzah dan alam akhirat. Dari 5 alam ini hadirin, ada satu alam yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada makhluk yang namanya perempuan. Alam apa itu? Alam rahim itu punya pintu. Namanya apa? Hah? Mungkin Pak Bupati tahu kayaknya nih. Pak Bupati, alam rahim punya pintu. Namanya apa? Mungkin ada yang tahu enggak? Hah? Ibu punya pintu, namanya apa? Kok cengar-cengir? Pintu surga, kayak udah tahu aja pintu surga. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala ciptakan setiap nama dalam Al-Qur'an itu luar biasa. Didengar nggak jorok, didengar bagus, didengar indah. Buktinya apa? Lihat Al-Qur'an. Surat Asy-Syams. Terakhirnya, coba tolong dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wal laili idza yaghsha was samai wama bana wal ardi wama taha wa nafsin wama sawwa fahal hamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha وقد خاب ما دساها كذبت ثمود بطغوى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Alam rahim punya pintu, berarti pintu alam rahim namanya Ikoha. Memang kalau orang yang baru tahu begitu,
namanya, dengerin dulu, melulu dari tadi. Alam rahim punya pintu namanya Babur Rahmah, pintu kasih sayang. Jadi kalau mau masuk ke sana harus pakai kasih sayang. Jangan main masuk aja. Main masuk aja. Harus pakai kasih sayang, subhanallah. Itu luar biasanya. Harus pakai kasih sayang. Ingat, kalau mau masuk ke sana, Islam memberikan satu syarat apa? Harus pakai syahadat, ada ijab qabul. Pakai mas kawin, ada wali, ada saksi. Berarti betapa mahalnya perempuan. Kalau sudah pakai syahadat, terserah. Mau bolak-balik sehari berapa kali juga silahkan. Orang sudah halal kok. Kalau belum halal mana bisa. Nah jadi itulah hadirin yang dimuliakan Allah. Salah satu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam misi agama Islam yang rahmatan lil alamin, yang penuh dengan kasih dan sayang adalah apa? Memuliakan yang namanya kaum perempuan. Amin ya Rabbal. Yang kedua, lihat, yang kedua dalam urusan dakwah Rasulullah terkenal dengan cinta dan kasih sayangnya. Rasulullah itu jauh daripada cermin kekerasan, tidak pernah. Hadirin pernah dengar dengan satu cerita, ada seorang badui hitam, dia masuk dalam masjid, dia kencing di dalam masjid. Orang badui, orang hitam kencing di masjid. Sahabat sudah mengangkat pedang ingin menebas lehernya. Apa Rasulullah katakan? Jangan, biarkan dia selesai kencing dulu. Coba bayangin. Begitu kencingnya sudah selesai, siapa yang disuruh bersihin? Sahabat, tolong coba dibersihkan kencingnya. Tuh. Sahabat bingung, ya Rasulullah kok begini, gitu kan? Lembut dakwahnya, dianggap orang hitam ini nggak tahu, nggak ngerti. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau biarkan? Sahabat dengar, namanya orang lagi kencing enak-enak disuruh berhenti, apalagi diusir. Ini kemana-mana nanti kencingnya. Kamu mau bersihin kemana-mana itu? Nggak mau. Tuh, subhanallah, lihat. Artinya begitulah sebuah pola dakwah. Ketika kita menghadapi orang yang berbeda, bukan berarti orang yang berbeda itu adalah musuh kita. Tidak, mereka tetap adalah bagian saudara-saudara kita yang punya hak untuk hidup menjadi warga Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi yang berbeda itu bukan musuh, bukan ancaman. Iya? Iya? Begitu saya punya cerita. Di daerah Bogor ada yang namanya Parung. Nih Pak Dandrem, Pak Koramil masih tahu nih. Pak Dandrem sama Pak Dandim masih tahu nih. Parung Pak, Parung. Parung itu sekarang Pak, kalau malam-malam banyak perempuan-perempuan. Pak Dandim udah gini-gini aja. Tahu kan? Waktu itu saya selesai ceramah sore Pak. Mau ke Bandung, lewat tol Cipularang Bekasi itu nggak mungkin. Jauh, akhirnya harus lewat puncak. Nah lewat puncak itu lewatin Parung. Begitu lewat Parung, ibu, banyak perempuan. Tuh. Kalau di sini namanya apa? Hah? Wadon. Namanya? Lohan. Itu mah ikan. Lohan. Oh, lohan. Mau dong? Hah? LH. Ya Allah, nih anak kecil tahu dari mana? Astagfirullahaladzim. Tobat. Ini zaman saking terlalu majunya begini nih akhir. Saya lewat banyak itu perempuan. Saya nggak sengaja waktu itu pas buka kaca hadirin. Hah? Iya buka kaca. Begitu buka kaca, perempuan-perempuan itu manggil. Uje. Wah, dalam hati bangga juga ya.
Dasar manusia, iya kan, begitu setan masuk timbul kebanggaan, jadi sombong. Tapi karena yang manggil perempuan itu gengsi mau berhenti. Perempuan begitu kok manggil. Begitu saya mulai kencengin mobil, tiba-tiba di hati ada yang ngomong, Uce, sombong amat jadi manusia. Memang Allah sudah jamin kamu masuk surga, sehingga perempuan-perempuan seperti itu manggil kamu, kamu tidak mau berhenti. Apa kamu harus milih-milih orang, siapa yang panggil kamu? Waduh. Surga bukan punya kamu. Sombong kamu jadi manusia. Karena ada yang berteriak begitu, langsung saya berhenti. Berhenti langsung, Pak. Datang dia lari. Uce, assalamualaikum. Lagi jualan bisa assalamualaikum, hadirin. Berarti kan masih ada cahaya-cahaya kecil dalam keimanan, betul nggak? Berarti masih bisa diselamatkan. Coba bayangkan, masih mengucapkan salam, ya Allah ya Rabb. Terus dia bilang, Uje mau kemana? Mau ke Bandung. Uje nggak mampir. Wah, ini yang bikin pusing. Nggak mampir. Aduh, gimana ya? Enggak, terima kasih. Benar. Nanti nyesel loh. Nyesel. Saya bingung dia mau ngasih apa emang kalau sampai saya nyesel begini. Waduh ya Allah. Tahan. Saya ingat lagu Ustadz juga manusia. Punya rasa, punya syahwat. Kan begitu, benar enggak? Muka ini boleh mengatakan tidak, tapi hati yang paling halus itu Allah tahu. Karena Allah al-alimul ghaib, enggak bisa munafik di hadapan Allah. Di hadapan manusia memang enggak saya. Tidak deh, makasih ya. Bener nih. Soalnya mau ke Bandung, Burut. Bener nih. Buat Uje gratis deh nyari berkah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi taubatan nasuh. Waduh. Marah jangan diomongin begini. Ini perempuan bilang buat Uje gratis deh nyari berkah, gak apa-apa. Marah jangan. Marah jangan. Jangan marah. Lah memang perempuan seperti itu kualitasnya ya begitu. Ya mulutnya pasti lancar, kita nggak boleh marah. Kalau seandainya kita marah, hilang ladang dakwah kita. Bersyukur orang seperti mereka mengenal Ustadz, mau mengucap salam kepada Ustadz, berarti dalam hatinya pasti suka berpikir, ya Allah kenapa hidup saya seperti ini? Itu ladang dakwah. Kalau ini ladang dakwanya udah bagus, datang dari jauh, naik sepeda 10 kilo, bawa rantang, bawa nasi. Karena memang sudah mantap ingin mendengarkan dakwah. Nah mereka yang lagi pada jualan, itu kan gak mungkin mau mendengarkan dakwah. Ibarat orang berambut gondrong masuk salon, dipotongnya enak. Nah ini orang rambut botak, apa yang mau dipotong? Kan begitu. Ya Allah ya Karim. Jadi itulah sebuah dakwah hadirin. Berkaca kepada mohon maaf tadi gak ada yang tersinggung kan saya ngomong rambut. Jangan Pak, aduh Pak mohon maaf. Ini mah gak ngomong, aduh ya Allah mohon maaf. Lahir batin. Saya gak ngomong apa-apa ya. Ini mah perumpamaan aja. Tuh salah lagi aja ngomongnya. Tuh orang kalau di panggung ngomong tuh suka begitu. Saking percaya diri akhirnya banyak salah dirinya tuh. Maaf. Ya udah sampai di mana tadi? Itulah pola dakwah Rasulullah, lembut, halus, penuh dengan arti. Maknanya banyak. Di Taif hadirin, Rasulullah itu ditimpukin oleh kotoran, ditimpukin dengan kotoran, dengan batu sampai darah bercucuran di kaki. Apa yang Rasulullah katakan? Rasulullah ngumpet di salah satu kebun kurma. Rasulullah mengangkat tangan apa? Allahumma gfir li qaumi, ya Allah ampunilah umatku. Allahumma hdi li qaumi, ya Allah berikanlah hidayah kepada umatku. Fa innahu la ya'lamun, sungguh mereka tidak tahu ya Allah.
Malaikat ketika itu melihat Rasulullah ditolimin, ditipukin. Malaikat nggak punya nafsu. Tiba-tiba malaikat berkata apa? Ya Rasul, perintahkan aku untuk angkat ini gunung. Aku lempar ke mereka. Rasulullah bilang apa? Jangan malaikat. Aku masih percaya nanti dari tulang sulbi mereka lahir keturunan-keturunan yang mendapatkan hidayah dan mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rasulullah diludahin setiap jalan di tempat itu. Satu waktu Rasulullah tanya, karena ketika Rasulullah jalan yang meludahinya tidak ada. Sahabat itu yang suka ngeludahin aku kemana? Sakit sekarang ya Rasulullah. Sakit, betul sakit. Rasulullah pulang ke rumah ngambil makanan. Datang ke rumah orang itu, ketok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang di dalam tanya siapa? Saya Muhammad. Begitu dengar kata Muhammad, bukan keluar keringat segede-gede jagung, keluar popcorn hadirin. Saking ketakutannya itu. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Kamu kenapa? Sakit ya? Ya Allah ya Karim. Model kayak saya, jangan diludahin. Dikatain aja udah marah-marah. Ya Rob. Itulah dakwah. Kenapa ini disampaikan? Karena maaf, sepertinya bangsa kita sudah mulai kehilangan kasih sayang. Semua dilakukan dengan amarah. Semua dilakukan dengan emosional. Yang pada akhirnya merugikan orang lain. Nggak usah jauh-jauh kasus di Abipura kemarin. Ya, saudara-saudara kita, polisi-polisi yang masih muda, yang istrinya ada yang hamil. Ya, Masya Allah, lihat, kesian. Kalau saya percaya itu bukan wajah bangsa Indonesia. Kita memang sedang diuji untuk naik derajat. Kalau seandainya kita sabar, kita sadar, insya Allah bukan tidak mungkin harkat martabat kita akan lebih terhormat lagi dari yang sekarang. Amin ya Rabbal. Pokoknya prinsip satu, hadirin, ibu, ayo ajarkan anak-anak bela diri. Maksud bela diri apa? Minta sama gurunya, Pak, kalau anak saya diajarin bela diri, yang pertama saya minta tolong diajarin pinter ngeles. Jangan pinter mukul. Kalau diajarin pinter mukul nanti nyakitin orang. Kalau dia nggak bisa ngeles, akhirnya dia kepukul juga, kan sakit. Lebih baik nggak bisa mukul tapi pinter ngeles. Jadi dia nggak bisa nyakitin orang, tapi kalau disakitin orang, ya nggak apa-apa, ya ridho, iya gua doain lo panjang umur, iya, nah itu, ya, minta itu, jadikan itu insya Allah mudah-mudahan, ya, pegang yang pertama, jangan pernah menyakiti orang lain kalau tidak pernah mau disakiti, jangan suka merampas hak orang lain, menyerobot barang orang lain kalau nggak mau diserobot. Yang kelima, yang selanjutnya, hargai orang, maka insya Allah nilai penghargaan itu akan datang kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah. Udah sore, sudah asar, belum mandi, ini udah basah sampai ke dalam-dalam ini. Hadirin, saya dapat amanah. Mana teman-teman yang muda? Mana? Sudah siap semua? Biasa. Tabungan akhirat lagi buka sekarang. Siapa yang mau nabung? Kalau orang, maaf ibu, sedekah itu memang akan mengurangi uang kita yang ada di dompet. Tapi tabungan kita di akhirat akan bertambah. Manusia mana yang tidak mau tabungannya tambah di bank? Pasti pengen mau. Dan mau setiap hari bertambah dan terus bertambah. Dan pada akhirnya dia kaya dengan itu semua. Ya, ayo bismillah. Buka dompet lebar-lebar. Ini untuk kebaikan dan kemaslahatan kita, terutama untuk baik.